Perkembangan teknologi yang luar biasa berkembang begitu cepatnya ini, di mana kita dipaksa mau tidak mau untuk hidup berdampingan dengan teknologi, membawa umat manusia kepada era yang baru, yaitu era Society 5.0 yang ditandai dengan maraknya teknologi yang menjadi bagian dari hidup manusia. Ya mau tidak mau kita harus bijak memperlakukan teknologi ini. Sebab yang namanya perkembangan zaman ya, apapun itu, baik itu berbentuk karya, rasa, dan cipta manusia, itu pasti memiliki dua sisi positif dan sisi negatif. Nah, salah satunya adalah teknologi ini ya. Nah, sisi positifnya sebetulnya teknologi ini mempermudah manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau dulu teknologi itu kan mempermudah kita misalkan untuk mengangkat beban ya, karena ditemukannya mesin, lalu kemudian ketika mesin uap ditemukan juga lalu membawa manusia pada zaman yang baru ya, ditemukannya mobil, kereta, itu kan mempermudah kita untuk melakukan sebuah perjalanan. Nah, sekarang ini pada abad 21 ini teknologi ini lebih dibawa kepada kecerdasan kognitif ya, di mana teknologi ini bisa membantu kita berpikir, terus kemudian mencari kita solusi ya, bahkan ketika mungkin teman-teman nggak punya teman nih sekarang misalkan ya, itu bisa ajak chat GPT juga gitu kan untuk diskusi ya, atau aplikasi yang serupa seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Tentu perlu kita manfaatkan sebab perkembangan teknologi yang ada sekarang ini juga ini bagian daripada anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ada satu hal yang menjadi keresahan di tengah-tengah berkembangnya teknologi itu. Apa itu keresahannya? Di mana modus baru penipuan, terus kemudian tersebarnya hoax, ini juga begitu begitu masif ya. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan manusia-manusia ini juga dijadikan semacam komoditas ya oleh pengelola atau pemilik suatu aplikasi tertentu. Nah, sekarang banyak konten-konten yang berbau sampah ya, di mana untuk mencari apa semacam mungkin pundi-pundi rupiah gitu ya, pundi-pundi uang, itu rela menggadaikan kehormatannya di akun-akun seperti misalkan TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kalau misalkan informasinya tidak balance ya, konten-konten yang berkembang di media sosial ini kebanyakan yang buruk dan kemudian diserap oleh masyarakat-masyarakat yang terutama generasi muda, ini kan menjadi problem yang baru ya, karena mau tidak mau juga pasti hal ini akan berdampak kepada psikologi, terus kemudian kepada pola pikir, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini hal yang perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi, membaca. Sebab membaca ini perlu ya, penting sekali terutama di zaman seperti sekarang ini menurut gua guys. Karena dengan membaca ini kita bisa memfilter, terus kemudian kita bisa memilah-milih mana hal yang patut untuk kita terima dan mana hal yang tidak boleh kita terima seperti itu. Karena kenapa? Banyak sekali ya konten-konten yang tidak bermanfaat, terus kemudian mungkin ada beberapa cuplikan-cuplikan yang menyudutkan organisasi atau golongan tertentu sehingga ini diamini. Nah, di media sosial ini juga seolah-olah orang ini bisa menjadi apapun ya. Dari mulai menjadi orang sosialita, padahal mungkin realitanya tidak seperti itu. Bahkan ada yang menjadi seolah-olah orang yang ahli ya. Padahal mungkin dia baru belajar 1 bulan, 2 bulan, lalu kemudian seolah dia berbicara di akun YouTube atau di channel-channel tertentu soal dia menjadi ahli. Nah, ini juga perlu kita curigai ya, kita harus kritisi. Nah, dengan cara apa? Ya membaca. Nah, membaca ini sebetulnya kegiatan yang sangat menyenangkan ya, karena dengan membaca ini kita bisa menggali informasi lebih banyak, lalu kemudian bisa melihat cakrawala dunia ini secara lebih luas, dan kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tentu saja ya dengan ilmu pengetahuan, knowledge is power gitu kan.
pengetahuan itu adalah kekuasaan, adalah kekuatan gitu kan. Nah ini perlu dimiliki oleh generasi muda ya, meskipun ya generasi muda ini sering sekali terdistract ya oleh konten-konten yang berseliweran. Nah maka dari itu perlu untuk dimiliki atau untuk memiliki giroh atau semangat untuk membaca ya. Nah, bagaimana cara membaca itu yang baik? Jadi kalau misalnya kita baru belajar untuk mencintai membaca ya, khususnya membaca buku, ya sebetulnya satu modalnya, cari buku yang menurutmu itu sangat menarik ya. Karena buku yang baik itu adalah buku yang habis dibaca, yang selesai dibaca. Itu buku yang bagus ya. Entah itu buku apapun lah. Mungkin kalau misalkan baru latihan untuk menyukai membaca ya bisa baca komik. Terus kemudian bisa membaca novel ya. Lalu syukur-syukur membaca buku-buku yang sekiranya bisa mengajak kita untuk berpikir lebih dalam ya. Jadi berpikir rumit, berpikir dalam itu juga perlu dilatih ya. Apalagi pada zaman sekarang ini saya kira kalau misalnya orang yang senantiasa waktunya dihabiskan di Instagram, di media sosial, nah itu berpikirnya lebih cenderung tidak dalam ya. Jadi malas untuk berpikir ribet seperti itu. Nah, jadi imbangilah perkembangan teknologi ini dengan banyak membaca. Sebab ya tidak ada sejarahnya bangsa yang bisa maju itu terlepas dari budaya literasi ya. Oke, menurut kamu bagaimana guys? Apakah setuju dengan opini nih? Silahkan tulis di kolom komentar.